Nah, sekarang saya akan mencoba, tiba-tiba tegangan PLN hilang. Lihat, 3, 2, 1. Instalasi rumah mati dulu. Ini akan kerja dulu, lihat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel teknik listrik. Di video kali ini saya akan membahas tentang rangkaian ATS, yang dimana rangkaian ATS ini adalah rangkaian terakhir yang saya share, yang dimana sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ada beberapa tahap untuk rangkaian ATS, dari mulai instalasi rumah sampai ke 3 fasa. Nah, untuk sekarang saya akan membahas untuk rangkaian ATS yang paling terakhir atau yang paling sering digunakan dan yang paling aman tentunya, oke? Jadi di sini saya menggunakan 2 buah kontaktor, 2 buah relay timer atau TDR, 1 buah relay 220 volt dan 2 buah MCB. Dan ini adalah inputan dari PLN dan ini adalah inputan dari genset. Dan ini menuju ke instalasi rumah. Nah, di sini saya akan mencobanya untuk ke instalasi rumah, supaya teman-teman gampang memahaminya. Kalau mau 3 fasa juga bisa, nanti saya jelaskan untuk yang 3 fasa. Oke, jadi saya akan membahas dulu untuk cara kerjanya kayak gimana dan fungsi-fungsinya kayak gimana. Diperhatikan ya. Jadi di sini ada 1 buah kontaktor. Kontaktor ini adalah kontaktor PLN, yang dimana nanti supply-nya dari PLN menuju ke instalasi rumah. Dan di sini ada 1 buah relay timer. Nanti relay timer ini untuk menjalankan kontaktor ini. Jadi kontaktor ini nanti ditunda dulu sama relay timer ini. Untuk selanjutnya, relay 220 volt AC, yang AC ya. Relay ini berfungsi untuk pengaman genset. Jadi nanti untuk menjalankan kontaktor genset ini harus melewati dulu relay ke 220 volt, melewati dulu NC yang kontaktor ini, PLN, dan melewati dulu TDR, setelah itu menjalankan kontaktor. Nah, gitu ya cara singkatnya. Untuk relay TDR ini, atau yang timer genset, yang dimana nanti untuk relay timer ini untuk menjalankan kontaktor genset yang ini. Jadi nanti ketika genset masuk, maka si relay timer ini akan menghitung dulu waktu, lalu menjalankan kontaktor ini. Nah, jadi gitu ya untuk fungsi-fungsi dari peralatan tersebut. Nah, sekarang saya akan melakukan cara pemasangan kabelnya kayak gimana. Jadi teman-teman jika pengen mempraktikannya, tolong dilihat dari awal supaya teman-teman bisa memahaminya. Oke, sekarang saya akan mulai untuk pemasangan kabelnya kayak gimana. Untuk yang belum tahu cara simulasinya kayak gimana, silahkan ditonton video saya sebelumnya untuk cara simulasi panel ATS yang kayak gini. Sudah saya jelaskan ya simulasinya. Silahkan ditonton di link di atas ini. Oke. Oke, kita mulai dari rangkaian yang PLN dulu, yaitu yang ini. Sudah kita ketahui tadi untuk rangkaian dari PLN atau input dari PLN, yaitu dari sini. Di sini ada fasa dan netral. Akan saya masukkan dulu untuk kabelnya, yaitu dari fasa masuk ke MCB. Sebelum kita pasang kabel, kita lepas dulu untuk relay timer sama relay-relaynya, supaya nanti pemasangan di relaynya gampang. Kita lepas dulu ya. Oke, untuk relay timer sama relay 220-nya sudah saya lepas semua, supaya pemasangan kabelnya lebih gampang. Kita lanjut, untuk pemasangan kabelnya kayak gimana, perhatikan baik-baik. Ini kan inputan dari PLN. Ada fasa dan ada netral. Saya akan gabungkan dulu yang fasa masuk dulu ke MCB sini. Oke, kita pasang dulu dari fasa masuk ke MCB. Sudah saya siapkan kabelnya, kita pasang. Oke, lihat. Dari fasa PLN masuk ke MCB PLN yang ini. Untuk selanjutnya dari MCB masuk ke nomor 2 relay yang 220 volt. Yang ini ya. Karena nanti untuk relay ini membutuhkan tegangan 220 volt, yaitu 2 dan 7. Itu pun sama yang relay timer juga 2 dan 7. Kita pasangkan dulu semuanya, nanti akan saya bahas untuk cara kerjanya, oke? Sekarang kita pasangkan dulu dari MCB masuk ke nomor 2 relay 220 volt. Sudah saya siapkan, kita pasang. Sudah saya pasang, lihat dari MCB sini masuk ke nomor 2 relay 220 volt. Sekarang kita jumperkan dari nomor 2 ke nomor 2 relay timer. Kita pasang, sudah saya siapkan kabelnya.
pasang dulu. Oke, sudah saya pasang dari nomor 2 relay 220 masuk ke nomor 2 relay timer. Nah, sekarang kita pasang dari nomor 2 sini, kita jumperkan ke nomor 1. Pasangnya harus di NO ya. 1 ini adalah common, berarti kalau NO keluarannya yaitu di nomor 3. Nanti nomor 3 ini masuk ke kontaktor. Kita jumperkan dulu dari 2 ke 1 yang relay timer yang ini. Kita pasang. Oke, dari nomor 2 kita jumperkan ke nomor 1. Untuk selanjutnya kita ngambilnya di NO yang mana? NO yaitu di nomor 3. Dari nomor 3 masuk ke A1 yang kontaktor. Dari nomor 3 masuk ke A1 kontaktor. Karena nanti kontaktor ini dijalankan sama relay timer. Oke, kita pasang dulu. Sudah saya siapkan kabelnya, lihat. Oke, sudah saya pasang dari nomor 3 masuk ke A1 kontaktor, yaitu kontaktor PLN. Nah, sekarang kontaktor PLN ini kan membutuhkan yang namanya netral. Kita pasangkan dari netral sini masuk ke A2. Dari netral PLN masuk ke kontaktor yang PLN. Kita pasang dulu. Sudah saya siapkan kabelnya, lihat. Oke, sudah saya pasang dari netral PLN masuk ke A2 kontaktor. Selanjutnya, relay 220 volt ini kan sama relay timer membutuhkan yang namanya netral. Jadi, untuk netralnya kita pasang di nomor 7, di jumper ke nomor 7 sini, dimasukkan ke netral ini. Sama aja, oke? Kita paralelkan semua, sambungkan untuk netralnya. Kita pasang kabelnya, lihat. Kita pasang dari nomor 7 ke 7. Oke, dari nomor 7 ke 7 sudah saya pasang. Selanjutnya untuk yang netral timernya dari nomor 7 masuk ke A2 yang sini. Mau ke sini boleh, mau ke sini boleh. Saya ngambil terdekat yaitu dari nomor 7 masuk ke A2. Kita pasang, sudah saya siapkan kabelnya, lihat. Oke, sudah saya pasang, lihat. Jadi kan untuk relay 220, relay timer membutuhkan netral. Kita gabungkan aja semua. 7 ke 7, 7 ke A2, A2 dan ke netral PLN. Oke, untuk rangkaian di kontrol PLN di sini sudah selesai semua. Sekarang saya pindah ke rangkaian untuk gensetnya. Untuk yang pertama kita pasangkan dari pasa genset masuk ke MCB genset yang ini. Kita pasang dulu. Sudah saya siapkan kabelnya, lihat. Oke, dari pasa genset sudah saya masukkan ke MCB yang genset. Untuk selanjutnya, dari MCB genset sini masukkan ke relay 220 yang PLN ini. Kenapa saya masukkan ke sini? Ke nomor 1, ke commonnya. Nanti saya bahas untuk penjelasannya. Kita pasang dulu semua kabelnya. Kita pasang dulu dari MCB masuk ke nomor 1 yang relay 220 volt. Kita pasang, lihat. Oke, sudah saya pasang dari MCB sini. Masukkan ke nomor 1 common yang relay 220 volt. Nah, sekarang ngambilnya yaitu di mana? Ngambilnya harus dari NC. NC itu yang mana? Kalau yang relay 20 ini, NC itu berarti yang nomor 4. Dari nomor 1 ke nomor 4. Kenapa harus di NC? Nanti saya jelaskan. Dari nomor 4 sini, masuk ke NC yang 31 sini. Oke? Dari nomor 4, masuk ke NC nomor 31 yang kontaktor PLN. Nanti saya jelaskan fungsinya. Kita pasang dulu. Sudah saya siapkan kabelnya, lihat. Dari NC yaitu nomor 4 relay 220 volt saya pasangkan di nomor 31 yang NC yaitu kontaktor PLN. Untuk selanjutnya dari NC yang 32 di sini masukkan langsung ke TDR yang genset yaitu yang mana? Yaitu yang nomor 2. Kita pasang dulu, lihat. Sudah saya siapkan untuk kabelnya. Sudah saya pasang dari NC keluaran 32 masuk ke nomor 2 yang relay TDR yang genset. Untuk selanjutnya, karena kontaktor genset ini nanti dijalankan sama TDR ini, maka untuk pengambilan bebannya harus ngambil dari MCB. Berarti dari MCB langsung yang genset masuk ke nomor 1 yang relay timer. Oke, yang commonnya ya. Nanti keluarannya harus di NO. Kita pasang dulu dari MCB masuk ke nomor 1, lihat. Sudah saya siapkan kabelnya.
Oke, sudah saya pasangkan dari MCB yang genset masuk ke nomor 1 yang relay timer. Untuk selanjutnya kita pasangkan di NO, yaitu di nomor 3 yang relay timer genset masuk ke A1 yang kontaktor genset. Kita pasang dulu dari nomor 3 masuk ke A1 kontaktor. Sudah saya siapkan kabelnya, lihat. Sudah saya pasangkan di NO yang nomor 3 masuk ke A1 kontaktor genset. Nah, sekarang untuk pemasangan netral, yaitu yang di A2 sini. A2 sini membutuhkan netral, kita gabungkan aja A2 nomor 7 relay timer langsung ke netral yang genset ke sini. Oke, kita pasangkan. Sudah saya siapkan kabelnya, lihat. Oke, sudah saya pasangkan dari netralnya itu yang A2 masuk ke netral nomor 7 yang relay timer dan digabungkan langsung ke netral yang genset. Oke, jadi untuk rangkaian kontrolnya sudah selesai nih. Sekarang akan pemasangan untuk yang ke instalasi rumahnya. Yaitu nanti di sini akan ada 2 buah fasa dan netral. Masuk langsung ke yang kontaktor PLN ke 1 dan L3. Keluarannya masuk ke instalasi rumah ke sini. Begitupun sama nanti dari sini nih fasa dan netral genset masuk ke fasa netral yang kontaktor genset, keluarannya masuk ke sini dulu, ntar dijemperin masuk ke instalasi rumah. Akan kita pasang dulu. Untuk caranya gimana, mohon diperhatikan baik-baik supaya tidak salah. Kita pasang dulu untuk fasa netralnya dari inputan PLN, kita pasang, lihat. Oke, sudah saya pasang untuk yang sumber utamanya dari PLN, yaitu fasa dan netral. Dari sini masuk ke kontaktor utama yang kontaktor PLN. Selanjutnya keluarannya dari 2 dan 6 masuk ke instalasi rumah. Tetapi saya akan pasang dulu yang sisi gensetnya, yaitu dari fasa dan netral. Sini genset masuk ke L1 dan L3 kontaktor utama yang genset. Kita pasang dulu. Sudah saya siapkan kabelnya, lihat. Oke, yang sumber dari genset sudah saya pasang, lihat. Dari sumber genset yang pasang masuk ke kontaktor utama yang genset, masuk ke L1 dan netralnya masuk ke L3. Nah, sekarang jika 3 fasa, langsung aja yang RST ini masukin ke kontaktor utama yang genset. Begitupun sama yang PLN juga, jika 3 fasa, masukkan aja RST sini ke kontaktor utama. Saya pasangnya fasa dan netral karena akan disimulasikan untuk instalasi rumah, yaitu yang ini. Oke, untuk selanjutnya dari genset sini, dari 2 dan 6 atau T1 dan T6 dijemperkan, dimasukkan ke T1 dan T3 ini yang kontaktor PLN. Kita masukkan dulu, kita pasang, lihat. Sudah saya siapkan kabelnya, perhatikan. Oke, sudah saya pasang dari netral ke netral, yaitu dari T3 masuk ke T3 PLN, dari T1 genset masuk ke kontaktor PLN. Selanjutnya dari sini T1 T3 kontaktor PLN, karena sudah disambung dari genset, kita pasangkan ke instalasi rumah ke sini. Fasa dan netralnya, oke. Kita pasangkan, sudah saya siapkan kabelnya, lihat. Oke, yang dari T1 sama T3 yang kontaktor PLN, karena sudah dijemper dari kontaktor genset, maka sudah bisa dimasukkan ke instalasi rumah, yaitu yang dari T1 dan T3 masuk ke instalasi rumah yang ini. Nah, sekarang untuk pemasangan indikator lampu, yaitu yang ini. Untuk yang PLN, saya akan pasangkan indikatornya di MCB langsung masuk ke NO yang kontaktor PLN. Kita pasangkan, lihat. Nah, sekarang untuk yang dari NO keluarannya yang nomor 13 masukkan ke netral yang ini. Mau ke sini boleh, silakan. Karena nanti untuk menyalakan indikator ini. Kita pasangkan dari NO masuk ke A2. Kita pasang, lihat. Oke, untuk yang netral yang indikatornya sudah saya pasang. Sekarang untuk pemasangan indikator yang di genset. Oke, untuk pemasangan indikator lampu yang genset sudah saya pasang, yaitu dari NO kontaktor genset masuk ke lampu dan ke netral. Di sini masukin jumper dari A1 ke 13 NO supaya nanti ketika kontaktor genset kerja, maka indikator lampu ini menyala. Oke, untuk rangkaian kontrolnya sudah selesai semua. Sudah dipasang semuanya. Tinggal kita simulasikan dan kita praktikan cara kerjanya kayak gimana. Sebelum itu kita pasang dulu
relay timernya sama relay 220 voltnya kita pasang. Lihat. Oke, untuk relay timer sama relay 220 voltnya semua sudah saya pasang semua. Sekarang tinggal dipraktikkan caranya kayak gimana. Dan ini untuk tampilan belakangnya, lihat. Dari inputan PLN, fasa dan netral, masuk ke kontaktor utama yang PLN. Selanjutnya yang kontak utama dari inputan genset, fasa dan netral, masuk ke inputan utama atau kontaktor utama yang genset. Ini A1 A2 nya, lihat. Saya pasang semua. Saya akan jumperkan dulu dari netral ke netral, fasa ke fasa, begitupun sama yang ini juga, fasa ke fasa, netral ke netral. Oke, kita jumperkan. Oke, untuk yang penjumperan di sini sudah diselesaikan dan sudah beres, semua rangkaian sudah selesai. Dan ini adalah lampu, yaitu lampu ini untuk indikasi yang ke instalasi rumah. Instalasi rumah ini membutuhkan fasa dan netral. Oke, saya akan coba untuk rangkaiannya kayak gimana cara kerjanya. Akan saya bahas dulu. Jadi untuk yang pertama itu, ketika tegangan PLN masuk, maka relay ini akan langsung kerja, menghitung waktu dulu, relay yang 220 langsung bekerja, sehingga ketika relay timer ini sudah mencapai waktu sesuai setting, maka kontaktor PLN ini langsung kerja. Di sini saya setting sekitar 5 detik, ini juga sama sekitar 5 detik. Nah, fungsinya dari relay timer ini untuk apa? Pastikan pada tanya-tanya nih. Jadi ketika tegangan PLN masuk, maka ke instalasi rumah itu ke sini tidak akan langsung menyala. Akan ditunda dulu sama relay timer ini. Fungsinya buat apa? Agar supaya nanti peralatan elektronik yang ada di instalasi rumah ini akan tetap aman. Tidak ada hentakan langsung dari PLN, karena tegangan PLN langsung masuk. Akan tetapi di delay dulu di relay timer ini. Oke, begitupun sama yang genset juga nih. Yang genset ini akan kerja ketika relay ini mati, kontaktor ini mati. Di sini ada sistem interlock. Sistem interlocknya di mana? Di sini nih. Di sini di NC sini dan di NC yang relay 220 volt. Jadi ketika relay ini mati, kontaktor PLN ini mati, maka si TDR ini nanti langsung bekerja, menghitung waktu dulu. Setelah sesuai waktu, maka akan menyalakan genset atau kontaktor genset ini akan bekerja dan mengalirkan tegangan ke instalasi rumah. Oke, jadi gitu ya untuk cara kerjanya ya. Akan saya coba simulasikan dan praktekkan cara kerjanya kayak gimana. Lihat, simak baik-baik. Oke, sebelum saya praktekkan, saya akan on-kan dulu untuk MCB-nya. Lihat, kita on-kan. Ini juga sama di-on-kan. Nah, sekarang tiba-tiba tegangan PLN saya akan masukkan. 3, 2, 1 saya masukkan tegangan PLN, maka apa yang terjadi, lihat. Nah, relay timer langsung kerja, relay 220 langsung kerja, maka nah, ketika relay timer sesuai waktu yaitu 5 detik, maka akan memperkerjakan si kontaktor ini. Ketika kontaktor ini kerja, maka dari sini fasa dan netral masuk mengalirkan tegangan ke instalasi rumah. Sehingga instalasi rumah ini menyala, lihat. Dan indikator dari PLN pun menyala, berarti sekarang resmi dari PLN. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, relay timer ini akan kerja dulu. Setelah sesuai waktu yang digunakan atau yang disetting, maka si kontaktor ini akan bekerja. Nah, ketika tegangan PLN masuk, maka relay ini langsung bekerja untuk mengamankan genset ini. Takutnya tiba-tiba gensetnya nyala, maka diamankan di sini. Karena tadi pasangnya di NC. Maka ini akan berubah menjadi tidak tersambung lagi. Maka alirannya terputus dari MCB situ masuk ke NC common sini, hanya dari sini aja ditahan tegangannya. Karena ini kerja, ini kerja. Oke? Nah, sekarang saya akan mencoba untuk tiba-tiba tegangan PLN-nya hilang. Nah, sekarang saya akan mencoba tiba-tiba tegangan PLN hilang. Lihat. Tegangan ini nanti akan hilang nih. Apa yang terjadi? 3, 2, 1. Instalasi rumah mati dulu. Ini akan kerja dulu, lihat. Nah, setelah menghitung waktu, maka kontaktor ini akan bekerja sehingga mengalirkan tegangan ke instalasi rumah sini. Oke, saya jelaskan lagi, lihat. Jadi, ketika tegangan PLN hilang, maka genset yang di sana tuh, yang sebelum rangkaian ini ada yang namanya rangkaian AMF. Sehingga genset akan langsung nyala. Ketika genset nyala akan mengalirkan tegangan ke sini.
Ketika mengalirkan tegangan ke sini, maka TDR ini akan kerja dulu sesuai waktu yang ditentukan. Maka setelah sesuai waktu, kontaktor ini akan kerja. Ketika kontaktor ini kerja, maka tegangan masuk ke sini, ngalir dan ke isolasi rumah. Indikasi pun akan menyala. Berarti sekarang resmi dari genset. Nah, jadi kayak gitu untuk cara kerja yang genset tuh ya. Sama kerjanya kayak PLN sini. Pahamlah sampai sini ya. Nah, sekarang saya akan coba lagi tiba-tiba. Kan sekarang tegangannya lagi dari genset ya. Nah, sekarang tiba-tiba tegangan PLN masuk kembali. Apa yang terjadi? Lihat relay ini, TDR ini sama kontaktor ini, lihat. 3, 2, 1, nanti ini akan mati dulu, wajar ya. Karena menghitung waktu dulu di sini. 3, 2, 1. Nah, ini mati, tapi menghitung dulu di sini nih si TDR-nya nih. Nah, setelah itu nyala kontaktornya. Dan ke isolasi rumah pun menyala. Oke, jadi fungsi utama dari relay ini, yang 220 ini untuk pengaman genset ini. Jika takutnya terjadi tiba-tiba gensetnya langsung menyala. Ketika gensetnya nyala, tiba-tiba diamankan di sini. Hanya mengalir dari MCB masuk ke relay ini aja, ditahan di sini. Maka untuk rangkaian ini aman. Tidak akan terjadi bentrokan antara genset dan PLN. Nah, jadi ini ya untuk tahap terakhir untuk rangkaian ATS-nya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya dari mulai tahap 1 sampai tahap 4, dari mulai relay sampai kontaktor ini. Untuk rangkaian ini sangat aman dan sering digunakan di perusahaan-perusahaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.